Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihsan Fauzan dari Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris semester 1 dengan nomor NIM. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Masyarakat Kebudayaan Indonesia, yang mana untuk melengkapi mata kuliah tersebut. Baik, kebetulan saya mendapatkan presentasi untuk menjelaskan kebudayaan Batak, maka langsung saja ke slide pertama, yaitu ada identifikasi. Di identifikasi ini menjelaskan tentang kebudayaan Batak, yang mana mereka mendiami dua tipe tempat. Yang pertama ada pegunungan Sumatera Utara, dan yang kedua ada yang mendiami tanah datar pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara. Untuk yang mendiami daerah pegunungan Sumatera Utara, tentunya di daerah ini digunakan untuk pemakaian irigasi biasanya itu, dan pemakaian pupuk. Juga ditanami tanaman lain seperti bawang, kacana, buah-buahan, dan persebutan lainnya. Dan yang selanjutnya yang tadi saya bilang ada tanah datar, pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara, yang mana kondisi tanah ini subur baik untuk pertanian, untuk menanam palawija juga. Setelah panen padi telah menjadi bahan ekspor utama penduduk di sana. Jadi si tanah datar di pantai timur dan pantai barat ini dijadikan sebagai lahan pertanian bagi orang Batak setempat. Jadi hasilnya itu disebutkan bahwa menjadi ekspor utama penduduk di sana. Oke, yang selanjutnya ini ada menurut cerita Torombo atau orang Batak, terutama dari orang Batak Toba. Jadi semua suku-suku bangsa Batak itu mempunyai nenek moyang. Yang satu yaitu si Raja Batak. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak mempergunakan beberapa logat, yaitu yang satu adalah logat Karo yang dipergunakan oleh orang Karo, dan yang kedua ada logat Pakpak yang digunakan oleh orang-orang Pakpak juga tentunya. Yang ketiga ada logat Simalangun yang digunakan oleh orang Simalangun juga, dan yang keempat ada logat Toba. Nah, logat Toba ini digunakan oleh orang Toba, Angmola, dan Mandaling. Di antara keempat logat tersebut ada dua yang paling jauh jaraknya satu dengan lainnya, yaitu adalah logat Karo dan Toba. Pada masa sekarang banyak dari orang Batak dari berbagai suku bangsa tersebut telah menyebar ke daerah-daerah lain, tidak hanya ke Sumatera Timur dan kota Medan, tetapi juga ke lain-lain tempat seluruh Indonesia, terutama Jawa, khususnya Jakarta. Jadi memang orang-orang Batak ini tidak hanya mendiami Sumatera Utara, tapi dari zaman ke zaman orang-orang Batak ini telah menyebar luas ke seluruh Indonesia, yang sebagaimana kita tahu banyak sekali orang Batak yang menjadi pengacara di Jakarta, ada juga orang yang membuka usaha di Jawa. Bahkan saya sendiri mempunyai guru SD, sekolah dasar, dan juga guru sekolah menengah atas SMA, yang mana mereka berasal dari keturunan orang Batak. Jadi memang orang Batak ini tidak hanya mendiami di Sumatera Utara, tetapi menyebar luas ke seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya ada angka-angka atau fakta-fakta demografis. Jumlah penduduk menurut sensus tahun 1930 untuk seluruh Sumatera Utara, termasuk daerah-daerah yang mempunyai banyak penduduk dari lain-lain suku bangsa, Medan dan kota Medan, adalah lebih dari 2.500.000 orang. Sedangkan jumlah penduduk 30 tahun kemudian menurut sensus 1961 adalah hampir 5 juta orang. Sesuai kenaikan yang berlipat ganda, walaupun demikian Sumatera Utara masih merupakan suatu daerah yang belum amat padat. Dengan mengabadikan kenyataan bahwa ada daerah-daerah yang relatif lebih padat dan daerah-daerah yang relatif masih kosong, maka
Sumatera Utara yang luasnya hanya 70.787 km itu persegi itu telah diperhitungkan secara merata, hanya mempunyai 70 penduduk tiap 1 km. Baik, selanjutnya ada pola perkampungan dan bentuk rumah. Pada orang Karo, Simalungun, dan Mandalika, tiap-tiap desa mempunyai sebuah balai desa, tempat dilakukan sidang-sidang, pengadilan, dan sidang-sidang lainnya. Yang kedua ada rumah Batak. Ya, balik lagi. Oke, yang selanjutnya ada pola perkampungan dan bentuk rumah. Pada orang Karo, Simalungun, dan Mandailing, tiap-tiap desa mempunyai sebuah balai desa, tempat dilakukan sidang-sidang, pengadilan, dan sidang-sidang lainnya. Rumah Batak disebut rumah atau jabu, itu termasuk dalam bahasa Toba, atau rumah bahasa Karo. Bagian dari rumah itu, di kalangan orang Batak Karo disebut jabu. Rumah Batak itu biasanya didirikan di atas tiang kayu yang banyak, berdinding miring, beratap ijuk, letaknya memanjang kira-kira 10-20 meter dari timur ke barat. Pintunya ada pada sisi barat dan timur pada rumah Karo dan Simalungun, atau pada salah satu ujung lantai pada rumah Toba, masuk dari kolong. Pada bagian puncak yang menjulang ke atas disebut di sebelah barat dan timur dipasang tanduk kerbau. Jadi di atas rumahnya itu dipasangi tanduk kerbau dan atau arca muka manusia. Puncak yang melengkung membentuk setengah lingkaran. Pada bagian depan, barat dan timur, rumah Karo yang disebut Ayo pada ornamentasi geometris dengan warna merah, putih, kuning, dan hitam. Pada sisi kanan kiri pada kedua mukanya rumah-rumah Batak memakai lukisan arca kepala. Dan yang selanjutnya ada mata pencaharian hidup. Ada dua bagian, yang kesatu ada bercocok tanam dan yang kedua ada peternakan. Untuk yang bercocok tanam atau baik bersawah dan berkebun adalah bagian dari budaya pada masyarakat Batak yang merupakan warisan dari orang-orang terdahulu yang masih berlangsung hingga sekarang. Dan tradisi gotong royong adalah tradisi yang paling kental di masyarakat Batak. Selanjutnya ada peternakan yang tadi saya bilang. Peternakan juga merupakan suatu mata pencaharian yang penting bagi orang Batak umumnya. Mereka memelihara kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Kerbau banyak dibutuhkan orang sebagai binatang penghela atau untuk upacara adat. Sedangkan babi banyak dimakan, tetapi juga untuk pemberian adat. Sapi, kambing, ayam, dan bebek dijual untuk melayani kota-kota terutama Medan. Di daerah-daerah tepi Danau Toba dan di Pulau Samosir, menangkap ikan juga merupakan suatu mata pencaharian hidup yang penting. Selanjutnya ada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Batak adalah patrilineal, dengan dasar satu ayah, satu kakek, atau satu nenek moyang. Dalam masyarakat Batak, hubungan berdasarkan satu ayah disebut sada bapa, atau termasuk dalam bahasa Karo, atau sama bahasa Toba. Oke, dan yang selanjutnya ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini dibagi 3 bagian. Yang ke-1 ada perbedaan tingkat umur, yang kedua ada perbedaan pangkat dan jabatan, yang ketiga ada perbedaan sifat keaslian. Pada perbedaan tingkat umur, adanya perbedaan hak dan kewajiban terutama dalam upacara adat dan musyawarah kekerabatan. Contohnya dalam hal menentukan upacara adat atau urusan kekerabatan. Hanya para tua-tua yang berhak mengajukan saran-saran dan pengambilan keputusan. Kelompok setengah baya, kakak si muda, hanya menjadi pelaksana. Mereka yang masih muda dan anak-anak tidak diperhatikan.
Dan yang kedua ada perbedaan pangkat dan jabatan. Lapisan yang paling tinggi ialah kelompok bangsawan, keturunan raja-raja dan kepala-kepala wilayah dulu. Lapisan ini disebut biak raja. Di bawahnya adalah lapisan ginemgem karo. Di antara mereka ada orang-orang yang menduduki jabatan terhormat, sehingga mereka termasuk kelas elit dari rakyat seperti dukun, para tukang besi, emas, kayu, seniman, musik, dan penyanyi. Dan yang ketiga ada perbedaan sifat keaslian. Kelompok kuta merga tanah akan memiliki tanah yang paling luas, memiliki hak lebih dulu dalam menempati jabatan-jabatan pimpinan desa, dan bila terjadi perselisihan tentang tanah daripada orang-orang yang datang kemudian yang tidak ikut mendirikan kuta. Dan yang selanjutnya ada sistem religi. Saat ini umumnya orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi ada pula yang menganut kepercayaan tradisional, yakni tradisi Malim, penganutnya disebut Parmalim, dan juga menganut kepercayaan animisme. Walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini semakin berkurang, namun kepercayaan ini tetap ada di masyarakat Batak. Dan yang selanjutnya ada pembangunan dan modernisasi. Sejajar dengan pengaruh Kristen pada pertengahan abad ke-19 yang lalu, masuklah sistem pendidikan sekolah yang membuka kebudayaan Batak untuk pengaruh dari luar dengan kecepatan yang amat besar. Salah satu kekuatan dari orang Batak Toba sebagai suatu sub bangsa adalah bahwa mereka itu memiliki suatu organisasi. Berdasarkan agama yang kuat ialah Huria Kristen Batak Protestan atau yang disingkat dengan HKBP. Organisasi ini mempersatukan semua orang Batak Toba yang beragama Kristen, dapat melakukan penyederhanaan terhadap adat istiadat Batak, dapat menghilangkan unsur-unsur di dalamnya yang kolot dan menghambat kemajuan, dan dapat mendorong timbulnya suatu sikap mental yang cocok untuk pembangunan. Demikian pula organisasi gereja atau yang disingkat dengan GBKP merupakan organisasi pemersatu yang penting bagi orang Karo dengan potensi yang sama. Baik, dicukup sekiankan presentasi dari saya mengenai masyarakat kebudayaan Indonesia yang membahas atau mengulas masyarakat Batak atau kebudayaan Batak. Semoga ilmu yang saya paparkan hari ini bermanfaat terutama bagi saya sendiri. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan salam sukses.